Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semua yang pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat ataupun masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia melaksanakan sholat tetapi sholatnya asal-asalan, orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang ditinggalkan, orang yang sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun, orang yang sholatnya tidak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antaranya ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, tetapi malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala atau bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita dari tarawih yang paling cepat yang hanya dalam hitungan 15 menit, selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahur walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala atau yang bermalas-malasan. Walaupun kita lakukan ibadah itu, seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang malas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dalam Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu, bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh? Sementara kita nggak punya ikatan apa-apa dengan Allah. Ketika kita tidak punya ikatan dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu akan menolong kita? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rizki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dengan Robnya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di dalam kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disalatkan oleh ulama kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama atau jangka waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa?
tidak halal bagi seseorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi, seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengan sholat. Sesuatu yang tidak bisa kita abaikan apapun alasannya. Kita boleh tidak bayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau tidak mampu. Kita boleh tidak puasa kalau tidak mampu dengan membayar fidyah. Tetapi, kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, kita dapat melakukan jamak ketika kita sedang musafir. Ketika tidak bisa melakukannya di masjid karena ada udzur tertentu seperti hujan dan seterusnya, dapat kita lakukan di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat saking pentingnya ibadah ini. Allah nggak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada orang, kita perhatian, lalu kita berkorban, dan secara tiba-tiba dia mengajak kita untuk putus tanpa alasan. Bagaimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungannya dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.